nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada seorang hamba adalah nikmat masa, nikmat usia, nikmat faragh, nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, begitu pentingnya waktu dalam kehidupan berislam sampai-sampai Allah bersumpah atas nama waktu dengan segala pernak-perniknya. Wal 'as demi masa, wad duha demi pagi, wan nahari demi siang, wal laili demi malam, was syamsi demi matahari, wal qamari demi bulan, wal fajri demi fajar, wal asr demi masa. Ini semua menunjukkan betapa pentingnya waktu dalam kehidupan seorang yang beriman, memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan sebelum tiba momen penyesalan, ya. Dan sudah dikasih clue, bocoran sama Allah. Kita belum mati, tapi Allah kasih bocorannya. Ini loh ucapannya orang yang mati, begitu. Dalam surat Al-Munafikun di ayat yang terakhir Allah berfirman, Rabbi, menggambarkan orang kafir di dalam kuburan di akhirat. Tuhan, laula akhartani ila ajalil qarib. Tuhan, berikan kami kesempatan. Andai kata kau berikan kami kesempatan sedikit aja ya Allah. Andai kata kau berikan kami kesempatan sedikit aja ya Allah untuk hidup kembali. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka kami akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Jadi artinya ucapan ini menggambarkan betapa penyesalan itu terjadi, begitu Pak, ya. Dan jawabannya jauh lebih membuat kita menyesal lagi. Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Maka aku akan bersedekah dan menjadi orang yang salih. Kata Allah, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah tidak akan pernah memberikan kesempatan jika telah datang waktu yang ditetapkan. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Masya Allah, ya. Sehingga berangkat dari apa yang Ustaz sampaikan tadi, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita bersama. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah. Kita ingin memanfaatkan waktu yang tersisa ini, Pak, sebelum datang penyesalan yang tak berguna. Penyesalan bahkan yang tak memberi arti sama sekali, ya. Disitulah Nabi mengajarkan kita untuk memanajemen waktu kita agar kita mampu menjadi orang yang memanfaatkan waktu, bukan dimanfaatkan oleh waktu. Makanya Nabi mengatakan al-waktu kasif, waktu itu bagaikan pedang. In lam taqtahu qata'aka. Jika kamu tidak mampu mematahkan pedang itu, maka pedang itulah yang akan mematahkan dirimu, ya. Nah, kalau kita belajar Nabi Muhammad ini luar biasa. Profil dalam menjaga waktu itu luar biasa. Saya kalau membaca hadis, mempelajari hadis itu kayak membayangkan Nabi itu hidupnya ratusan tahun, Pak. Oh iya, membayangkan Nabi itu kayak ratusan tahun, karena Masya Allah di setiap lini itu selalu ada pembahasannya. Bapak cek coba kalau Bapak belajar hadis, bagaimana kitab Bukhari itu disarah oleh Imam Ibn Hajar, ya, dalam kitab Fathul Bari, sarah Bukhari itu 20 sekian jilid itu, Masya Allah, setebal ini sarah Bukhari. Belum nanti sarah Muslim disarah oleh Imam An-Nawawi, belum lagi nanti Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibn Majah, di luar dari Kutubus Sittah, belum lagi nanti membicarakan tentang Sahih Ibn Hibban, Mustadrakul Hakim, Muwatta Imam Malik, Al-Ummi Imam Syafi'i, Musnad Imam Ahmad. Ini Masya Allah, ya, hadis-hadis yang bertumpuk-tumpuk, berjubel-jubel ini, ya logikanya sih harusnya ya paling enggak Nabi itu hidup 100 tahun lebih lah, begitu. Karena kalau melihat tumpukan hadisnya luar biasa, dan di setiap sendi itu selalu ada penjelasan hadis-hadis yang disampaikan Nabi. Dan hadis-hadis ini terverifikasi, ya, kebenarannya seiring zaman, baik secara sanad ataupun secara riwayat, secara diroyah, secara matannya maupun secara sanadnya. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, dimuliakan Allah, ini tentu akhirnya menjadi sebuah pelajaran. Apa benar Nabi hidup selama itu? Setelah kita coba cek-cek, ya, ternyata Nabi itu kan baru diangkat menjadi Nabi umur berapa? 40. Nabi diangkat menjadi Nabi itu pada saat umur Nabi 40. Nabi meninggal umur berapa, Pak? 63. Berarti Nabi berdakwah selama berapa tahun? 23. 23 ini pun kalau kita mau pretelin itu sebetulnya nggak 23. Nabi itu cuma 10 tahun saja.
Karena 13 tahun pertama itu Nabi ada di Makkah. Dan Bapak tahu di Makkah dakwah Nabi itu dakwah bawah tanah. Bisa disebut tidak optimal lah begitu ya. Kenapa ya? Ya Bapak bayangkan aja. Makanya semua ayat syariat itu kan turunnya di Madinah. Walaupun ada paling 1, 2, 3 aja. Seperti kayak ayat sholat itu sudah turun sejak Nabi di Makkah. Tapi yang lain-lain rukun Islam itu semuanya di Madinah. Pengharaman khamar di Madinah. Larangan minum minuman keras itu di Madinah. Selama di Makkah itu masih halal minuman keras. Kewajiban puasa tahun kedua Hijriah. Kewajiban zakat tahun kedua Hijriah. Apalagi kewajiban haji tahun ke-7 Hijriah. Jadi artinya tinggal detik-detik akhir saja Nabi berdakwah ini Pak. Insyaallah ya teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu menjadi pelajaran untuk kita bersama. Dari apa yang Ustaz jelaskan, dari apa yang Ustaz paparkan, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya begitulah Bapak cek sendiri. Ya sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi pelajaran untuk kita bahwa bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya kalau kita mau ambil hikmah hanya dalam waktu 23 tahun minus 13 tahun. Artinya 10 tahun saja Nabi merubah dunia. Nabi merubah dunia. Ya bandingannya gini aja, kalau Bapak ingin tahu perbandingan 23 itu bukan waktu yang lama Pak, sangat singkat sekali. Ibaratnya gini, saya berdakwah dari tahun 2005. Ini sudah 2026. Berarti Ustaz sudah berdakwah berapa lama? 2026 dikurangin 25 itu 2005 berapa? 21 tahun. Artinya kalau kita pelajari teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2026 artinya 21 tahun Ustaz berdakwah, udah mirip-mirip juga kayak Nabi tadi 2025. Maaf 23, kita 21, mirip-mirip kayak Nabi, waktunya sama tapi outputnya, hasilnya hari ini ada 2, sekian miliar pengikut Nabi yang ada di satu zaman ini saja nih, 2, sekian miliar pengikut Rasulullah yang siap mati berjihad mempertaruhkan nyawanya untuk Rasulullah SAW. Sedangkan Ustadz ini pengikutnya kayak gini macam ini. Kayak mana mau jihad? Pengajian aja ngantuk begini Pak ya. Jadi bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ya Allah, merubah manusia 23 tahun itu waktu yang sangat singkat itu Pak. Sangat singkat. Ya, sama Pak Soeharto memimpin Indonesia aja kalah. Ini Soeharto 32 tahun. Nabi cuma 23 tahun. Dalam waktu yang singkat, dalam tempo yang secepat ini, terus Nabi mampu merubah peradaban dunia ini, saya pikir luar biasa. Maka ada beberapa ada beberapa rahasia manajemen waktu versi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Jadi kalau kita ambil hikmah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sahabat-sahabatku yang berbahagia, ada rahasia manajemen waktu Rasulullah. Apa itu Pak Ustadz? Saya mau jelasin, tapi karena ini rahasia ya, jadi nggak jadi saya jelasin Pak ya. Kan rahasia tadi ya. Jadi sahabat-sahabatku, ada rahasia manajemen waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang dirahmati Allah, yang pertama adalah metode istimrar. Apa metode istimrar itu? Istimrar itu adalah mengikat kebaikan pada suatu waktu tertentu hingga membentuk pola pembiasaan. Jadi mengikat kebaikan pada satu waktu tertentu sehingga membentuk pola kebiasaan yang outputnya menjadikan ibadah itu lebih ringan Pak. Dan ini terinspirasi dari apa? Terinspirasi dari Nabi Muhammad atau perintah syariat yang mewajibkan kita sholat fardu. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan.
teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, innas salat, sesungguhnya salat, kanat alal mu'minina kitaban mawquta, ya, karena sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada orang yang beriman dengan kewajiban yang terwaktu. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Sesungguhnya salat itu diikat dengan waktu, hadirin. Ya, salat itu diikat dengan waktu. Nah, kalau kita mau bertanya, ini buang dalilnya dulu, kita pakai logika aja sekarang, mikir. Kenapa salat diikat dengan waktu? Kalau Bapak mau ketemuan sama saya harus diikat dengan waktu karena keterbatasan saya sebagai manusia. Ustaz, saya mau datang pagi. Jangan Pak, saya pagi ini masih masih istirahat dulu, ngantuk saya. Karena saya butuh tidur. Tapi kan Allah tidak butuh tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak tidur, Allah tidak lupa. Artinya Allah nggak butuh istirahat. Bapak mau berdoa kepada Allah, salat mau pagi, mau siang, mau malam, semuanya sama aja. Tidak ada bedanya bagi Allah. Subuh jam 10 pagi juga bagi Allah nggak ada rugi-ruginya. Bapak mau isya jam 9 pagi juga nggak ada anehnya buat Allah. Buat Allah nggak ada ruginya. Tapi kenapa Allah ikat salat itu dengan waktu? Tujuannya adalah untuk membiasakan pola istimror. Ini jadi manfaatnya untuk kita sebagai manusia. Kita dididik untuk istimror, Pak. Apa? Mengikat suatu kebaikan pada suatu waktu. Nah, Bapak praktekin aja. Ustaz, saya itu kok ingin tahajud, tapi nggak pernah bisa. Ingin tahajud tapi nggak pernah bisa. Ada aja pokoknya. Kayak rasanya itu kayak susah, Pak Ustaz. Ngantuknya luar biasa. Saya bilang cobain paksain 2+1. Apa 2+1 itu? 2 minggu plus 1 hari, berarti 15 hari, setengah bulan. Bapak paksakan secara kontinu, secara berurutan. Kasarannya gini, maaf ya, ini kasarannya 15 hari ini Bapak spesialkan dengan azam yang kuat. Bismillah tawakkaltu 'alallah. Mau sakit, bangun, mau ngantuk, lawan, siram pakai air mukanya, paksain 15 hari itu. Nanti akan ada momen di tanggal 16 ke atas di mana Bapak begadang sampai jam 1, tapi setengah 4 Bapak tetap bangun tidur. Karena ternyata tubuh kita itu ada timernya, Pak. Ya, ada timernya, teman-teman. Sehingga bapak-bapak yang dirahmati Allah, saya pernah punya jamaah itu orang kerja di Pandansari itu. Di Pandansari itu, Pak. Dia tiap malam memang bangunnya jam 2 malam karena jualan jam 2 malam. Saya bilang, "Ibu bangun jam 2 malam tiap hari?" "Iya, Pak Ustaz." "Ya Allah." "Nggak, gimana rasanya, Bu?" Nggak sakit kepala dan lain sebagainya. Dia bilang, "Ya, sekarang udah terbiasa. Walaupun saya tidur jam 11, jam 12, jam 2 tetap bangun." Langsung jadi pola pembiasaan. Ya, ini tentu jadi pelajaran bagi orang yang beriman, teman-teman yang berbagi. Maka orang Islam itu kalau sholat subuh gini udah nggak ngantuk, karena udah tiap hari kita bangun subuh begini. Nah, makanya kalau ada habis subuh masih ngantuk ini ya agak aneh begitu ya, karena udah tiap hari. Jadi jamaah yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pelajaran untuk kita bersama, menjadi pembelajaran untuk kita bersama, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ala kulli hal. Ayo teman-teman yang dirahmati Allah, metode istimror. Dan ini bukan hanya masalah dunia, maaf saya ulangi, masalah akhirat, bahkan pada masalah dunia sekalipun, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi pembelajaran teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami mempertegas kembali bahwa hukumnya di sini adalah merupakan kewajiban bagi kita sebagai mukmin untuk membiasakan istimror. Bapak disiplin kerja juga sama. Makanya banyak orang, "Ustaz, maaf saya terlambat karena karena hujan." Itu bukan karena hujan, memang karena pola pembiasaannya belum terbentuk itu, Pak. Ya, itu poin yang pertama. Nah, kita biasakan kebaikan yang Bapak lakukan. Ngaji Quran, coba habis sholat subuh ngaji Quran. Terus begitu. Target gak usah tinggi-tinggi. Sebulan khatam, sebenarnya gak usah ketinggian. Cukup 1 juz tiap hari. Itu jauh lebih mudah, Pak. Ya. Daripada Bapak harus menghatamkan. 1 juz tiap hari terasa susah. Saya kurangi lagi, cukup 2 lembar per habis sholat. Ya. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, yang penting continue.
Kemudian yang ketiga, yang kedua adalah membangun pola pikir investasi. Maksudnya gimana, Tat? Jadi menjadikan waktu itu seperti investasi. Selama ini kita menganggap waktu itu seperti angin yang berlalu, padahal waktu adalah investasi yang menjadi penentu. Mau jadi apa kita nanti ke depan? Maka mohon maaf teman-teman ya, cirinya investasi itu ada 3, Pak. Yang pertama berat di awal, yang kedua sabar di proses, dan yang ketiga bahagia di akhir. Ini ciri investasi. Contoh gini, saya kasih analogi aja. Saya punya teman saya ini satu tim sama saya ikut lomba berdua, dan kami menang dapat hadiah 200 juta, maka otomatis kita bagi 2, dia 100, saya 100. Selesai masing-masing pegang duit, baru kita tanya, gimana? Mau kamu buat apa duitnya? Bingung saya, Pak Ustadz. Kayaknya saya mau jalan-jalan ke Eropa. Kayaknya saya mau jalan-jalan ke Eropa. Oke. Ustadz, duitnya buat apa? Oh, kalau saya sih mau buat investasi aja, Pak. Saya mau jualan bakso aja lah. Nah, sudah. Sampai di sini, ya udah close, udah selesai kan? Akhirnya dia jalan-jalan ke Eropa. Perhatikan Pak karakter yang pertama, berat di awal. Berat Pak saya, Pak. Ketika melihat dia jalan-jalan ke Eropa, di hotel, senang-senang, makanan lezat. Sedangkan uang 100 juta saya tadi jadi rombong, jadi mangkok, jadi kecap, jadi saus. Itu kan kayak berat sekali itu. Melihat teman saya bisa flexing di media, saya cuma ngeliatin rombong aja. Berat di awal. Yang kedua sabar di proses. Beda dengan dia menikmati langsung tuh, wah kerasa nikmatnya, kerasa AC-nya, kerasa makanan lezatnya. Sedangkan Ustadz lagi mikir nih gimana mengembangkan ini. Dah, Ustadz harus jualan bakso yang unik, misalnya baksonya itu apa ya, bucket, bakso kaget. Jadi bakso ini dalamnya isinya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikasih mayones, ada dikasih keju, dalamnya ada lombok 15 biji. Ada batu kerikil juga, Pak. Jadi kalau makan tuh harus hati-hati dia, Pak, ya. Ternyata viral baksonya, Pak. Viral baksonya, berkembang. Nah, akhirnya subhanallah, ini sabar di proses. Kalau dia menikmati langsung, nah endingnya bahagia di ending, di akhir bahagia. Dia pulang, yang dia bawa cuma capek, foto-foto yang tidak jelas sama gantungan kunci. Sedangkan Ustadz tiap bulan sudah mulai dapat penghasilan 10 juta. 10 juta. Artinya 1 tahun ke depan, 1 tahun ke depan, di saat dia udah nggak punya apa-apa, saya sudah punya investasi warung bakso, plus saya bisa ke Eropa sudah. Iya kan? 1 tahun kan 120 juta sudah. Paham maksudnya? Jadi dari situlah, kalau kita mau belajar, itulah karakter investasi, menderita di awal. Nah, ini yang diprinsipkan itu, makanya Nabi pernah mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu adalah penjaranya orang yang beriman. Itu kadang dimaknai orang berarti orang Islam itu benci dengan dunia. Enggak, kita tidak benci dengan dunia, cuman mau ngomong bahwa di dunia ini bukan tempatnya berleha-leha. Ini investasi, kita lagi berjuang nih. Ibaratnya tadi kayak Ustadz jualan bakso di awal menderita nih. Nanti bahagia di ending. Endingnya di mana? Di akhirat. Maka manfaatkan waktu yang ada ini untuk menebarkan kebaikan, beribadah. Ini kayak subuh-subuh begini bangun, ini investasi kita. Kita manfaatkan waktu kita, nanti di akhirat baru kita tersenyum. Kalau di dunia apa bedanya? Orang yang sholat subuh dengan tidak sholat subuh sama aja. Apa bedanya? Orang yang puasa Ramadan dengan tidak puasa Ramadan sama aja. Bedahlah, kalau puasa badannya ramping 1 bulan, 1 minggu, Syawal gemuk lagi. Saya kalau Ramadan itu bisa kurang sampai 4-5 kilo, Pak. Idul Fitri kita syukuran naik 6 kilo itu, surplus. Jadi Masya Allah, teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang beriman itu menganggap waktunya adalah investasinya, menentukan nanti ke depan jadi apa kita. Tanya dulu ada guru saya, ada kiai saya, kalau dakwah tidak kira-kira itu masuk pelosok-pelosok ke dalam hutan-hutan. Saya tanya, Ustaz, antum masuk ke hutan-hutan pagi, siang, malam, nggak capek? Dia bilang, ya capek lah. Kalau capek kapan istirahatnya? Kata beliau begini, Pak, dunia ini bukan tempat istirahat kita. Istirahatnya orang beriman itu ketika udah baring di atas kuburannya.
Jadi saatnya kita bermujahadah, saatnya kita berjihad, saatnya kita mengeluarkan sekuat tenaga yang kita punya. Lelahkan tubuhmu hingga suatu saat engkau di kuburan akan tertidur dengan tenang, menantikan hasil dari investasi amal jariahmu. Dunia penuh dengan perjuangan, menderita Pak, membangun masjid yang sudah berabad-abad ini Pak, luar biasa. Ini contoh, bukan masjid sini, enggak contoh. Ada masjid yang di sekat tengah itu enggak jadi-jadi, Masya Allah. Itu perjuangan, ngeri Pak. Ya. Nanti ketika di akhir masjidnya udah jadi, bapaknya sudah mati. Setiap orang datang sini sholat, bapak dapat pahala. Ya, orang-orang pada ngobrol, anak-anak bapak, cucu-cucu bapak itu, ya Allah, ini masjid dulu perjuangan bapak saya itu. Iya, luar biasa. Bapaknya di mana Mas? Udah meninggal. Dulu ada ustadz yang ceramah di sini. Mana ustadznya? Masih ada di belakang tuh. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia. Kenapa Pak? Ada masalah? Jadi ya, kalau yang ngantuk bagi tidak ada masalah, dia tidak paham yang saya omong. Jadi Masya Allah ya, investasi Pak. Lelah kita di hari ini, nanti nikmatinya di hari esok. Iya, bisa jadi bapak yang membangun, tapi bapak belum mencicipi, udah meninggalkan. Dan itu dalam dunia kehidupan banyak Pak. Ada beberapa pohon itu yang baru bisa dinikmatin buahnya 15 tahun tuh, baru ada beberapa buah pohon yang baru dinikmati 15 tahun ke depan. Bisa jadi yang nanam buahnya belum sempat ngicipin buahnya udah keburu mati. Udah keburu mati. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah, itu investasi. Kemudian yang ketiga, produktif. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, menjadi pembelajaran bagi kita bahwa hadirin yang dirahmati Allah, produktif dalam kehidupan ini, karena waktu kita berbatas. Bahkan bisa dibilang orang Islam itu akan selektif dalam memilih sebuah aktivitas. Orang Islam itu akan selektif dalam memilih aktivitas. Berani untuk meninggalkan sesuatu yang tidak produktif dalam 3 perkara. Yang pertama, meninggalkan perkara yang haram. Apapun yang haram ditinggalkan. Ayo kita mabuk ya, ayo kita judi yuk. Yang seperti ini kita tinggalkan. Ya, begitu Pak. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ini saya pikir ya gampang. Kenapa gampang? Karena memang Bapak udah punya mindset berani meninggalkan perkara yang haram. Seperti halal. Ini saya pikir udah gampang. Tapi yang kedua, berani meninggalkan perkara yang halal, yang halalnya tidak berfaedah. Seperti contoh, meninggalkan begadang. Begadang tanpa tujuan. Makanya saya sering bilang, Pak, begadang itu jangan begadang. Begadang itu tiada artinya. Loh, begadang sih boleh saja loh Pak, kalau memang ada perlunya. Nah, jadi bapak-bapak, maaf ini meninggalkan, dia halal. Kayak ibu-ibu jalan-jalan ke mall. Kalau ke mall untuk belanja nggak apa-apa, ini ke mall jalan-jalan aja, muter-muter begitu. Cuci mata. Hanya seperti ini juga ditinggalkan. Ya, nah yang ketiga ini lebih ngeri lagi. Apa tuh? Meninggalkan perkara yang halal bermanfaat. Jadi halal berfaedah, iya, tapi faedahnya tidak lebih besar dibandingkan faedah yang lain. Ketika kita dihadapkan 2 perkara, sama-sama halalnya, sama-sama berfaedahnya, tapi yang ini lebih berfaedah daripada yang ini, maka ikuti yang ini. Tinggalkan yang berfaedah tapi faedahnya lebih minim dibandingkan dengan yang lain. Ini tentu jadi pelajaran untuk kita bersama. Kemudian yang keempat adalah memanfaatkan kesempatan. Kalau bahasa Ustaz itu manajemen of kepepet. Banyak sesuatu itu yang kita tidak anggap sesuatu, ternyata dia bisa mensesuatukan kita. Banyak sesuatu yang tidak sesuatu, ternyata sesuatu itu bisa mensesuatukan kita. Paham ya? Saya aja bingung lihat Bapak, apalagi Bapak lihat saya. Banyak sesuatu yang kita tidak anggap sesuatu, jadi dia sesuatu itu kita anggap cuek aja, kayak nggak penting gitu.
Padahal sesuatu itu yang akhirnya menjadikan kita sesuatu. Akhirnya sesuatu itu yang membuat kita menjadi seseorang yang bisa dalam kesuksesan yang luar biasa. Itu maaf Pak, disebut dengan manajemen of kepepet. Itu sama kayak Bapak naik kapal, kemudian tiba-tiba datang gelombang besar. Nahkoda bilang seluruh wajib masuk ke dalamnya. Ini gelombangnya gelombang mematikan. Tiba-tiba ada satu nenek-nenek nakal malah foto selfie. Cekrek, 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 jebur dia Pak. Iya, luar biasa. Jangankan penumpang, ABK aja nggak berani nolongin Pak. Sudah tahu nih jenis gelombangnya nggak main-main nih. Nah disitulah akhirnya bapak-bapak yang berbahagia semuanya pada nge-freeze, nggak ada yang berani menolong, cuma bisa ngeliat aja. Nah di tengah kebuntuan itu ada seorang pemuda jebur Pak. Dengan begitu heroiknya ini nenek ditarik, diselamatkan, orang melemparkan tali dan akhirnya ditarik bersama-sama. Walhasil Masya Allah, dua-duanya selamat. Orang bertepuk tangan kagum dengan sang pemuda atas keberaniannya. Kamu luar biasa pemuda. Pemuda itu noleh ke belakang, kurang ajar. Siapa yang dorong aku tadi ya? Tahu maksudnya? Dia bukan hebat karena dirinya, tapi namanya apa? Manajemen of kepepet. Kan udah kepalang tanggung jebur tadi tuh. Ya, sehingga Masya Allah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada jemaah saya itu jual makanan, dipertimbangkan secara matang itu manajemennya semuanya, pokoknya keren lah, dia jual restoran gitu. Nah karena ada jeda kosong di restoran itu ditaruhlah baju-baju dijual, jualan baju kecil-kecil, cuma paling satu deret begini aja Pak. Itu pun pakai pipa pula, nggak niat. Yang diniatkan tuh warungnya tadi. Ternyata pandemi datang. Tahulah Bapak jualan makanan di masa pandemi kan diobrak-abrik sama Satpol PP kan. Selesailah dagangannya nggak laku. Akhirnya baju tadi itu sama dia di live kan di TikTok, di Instagram. Banyak yang datang beli baju, jualan baju online dari JNT apa yang kirim-kirim? Yang pengiriman itu apa? JNT kan betul ya? Jadi JNT aja dia dapat bonus 40 juta itu Pak. Ngirim se Indonesia jualan baju, akhirnya bajunya berkembang. Warungnya tutup, sekarang jualan baju online, punya penghasilan ratusan juta. Bapak bisa bayangkan itu. Dia nggak pernah niat jualan baju itu, niatnya apa tadi? Jualan makanan, tapi karena pandemi kepepet, dia lah jualan baju. Jadi baju itu menjadikan dia sesuatu. Seperti itu gambarannya, ya. Jangan menyanyiakan kesempatan. Kayak Nabi Muhammad manajemen of kepepetnya kapan? Itu waktu perang Badar. Perang Badar itu bukan perang yang diniatkan. Waktu itu para sahabat mendapat kabar bahwa ada pedagang dari Makkah. Pedagang Makkah ini mau lewat. Nah, umat Islam mau gangguin. Kenapa? Karena dulu di masa kita di Makkah juga mereka merebut harta kita. Beritanya bocor, yang diharapkan datang pasukan pedagang, ternyata yang datang pasukan perang. Nabi sempat galau, ini mau diladenin apa enggak? Satu sisi Nabi pengennya diladenin lah, satu sisi, tapi sisi lain ternyata Nabi juga memikirkan gimana nyawa sahabat-sahabatku ini. Sampai turunlah perintah perang, ya sudah Nabi ikut, dan alhamdulillah 313 pasukan muslimin mampu menghabisi ribuan pasukan kafir Quraisy. Yang dari perang Badar inilah muncul spirit untuk berani melawan orang-orang kafir. Muncul perang Khandaq, perang apalagi Uhud, perang perang Tabuk, perang Mu'tah dan lain sebagainya. Itu muncul karena keberanian. Muncul dari mana? Dari perang Badar. Yang awalnya tidak diniatkan untuk perang. Ya. Kemudian berikutnya jangan menunda-nunda. Nabi nggak pernah menunda-nunda perkara. Ya inna aktsara alinari minat taswif. Kebanyakan orang masuk neraka gara-gara suka menunda-nunda. Ya, jangan suka menunda-nunda. Kapan Bapak punya azam, hajar. Fa idza azam tawakkal 'ala Allah. Kalau sudah azam, sudah yakin, pertimbangan sudah matang, gas. Jangan nunggu nanti enggak usah. Kemudian berikutnya cepat tapi jangan tergesa-gesa. Itulah Rasulullah. Tergesa-gesa itu tercela apa? Al-istijal minas syaitan. Istijal minas syaitan. Istijal itu apa Pak Ustaz? Istijal itu ya terburu-buru. Jadi saya sering bilang itu down to milk. Apa? Down apa dot? Jangan to ke milk susu, ojo ke susu. Itu bahasa Inggrisnya itu down to milk. Nggak ngerti bahasa Inggris orang BDS ini kok ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan terburu-buru.
Cepat boleh, tergesa-gesa enggak. Kalau cepat tidak mengikuti aturan, kalau tergesa, maaf saya ulangi, kalau cepat menyegerakan tapi mengikuti aturan, kalau tergesa-gesa menyegerakan tapi tidak mengikuti aturan. Itu begitu jamaah yang berbahagia. Dan yang terakhir, melakukan evaluasi. Jadi apapun ya memang harus dievaluasi ya bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu jamaah, mudah-mudahan ini bisa diambil manfaat dan hikmah dalam rangka menyambut tahun baru 2026. Kita manfaatkan momentum ini untuk semakin semangat dan semangat menjadi orang yang memanfaatkan waktu, karena ingat waktu kita berbatas untuk melakukan kebajikan, dan dunia yang hanya sekian puluh tahun inilah yang akan menentukan kebahagiaan kita di akhirat untuk selama-lamanya. Wallahu a'lam bissawab.